Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Oke, ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Pagi, ya. Pasti, Bu. Dia kemana? Mata, Bu. Apa kabar? Oke, nanti kalau semua ada dia di depan pintu suruh masuk aja ya. Baik, Bu. Oke, karena kalian ini kan masih kelas 10, jadi ibu belum terlalu hafal gitu ya nama sama muka kalian. Sebelumnya ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama Andi Wadil Albab. Ada, Bu. Kamu Andi. Lalu Dinia Tari. Ada, Bu. Ya, hadir. Radian Pamungkas. Oke, hadir Fatimah Zahra. Baik, sambil menunggu kita lanjut saja. Sebelum Ibu masuk ke materi pembelajaran, kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kelas yang sudah memimpin doa, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ini tidak ada yang ya? Siapa yang dekat? Fatimah, Bu. Fatimah, karena Fatimah belum datang, silakan dipungut dulu sampahnya. Baik, Bu. Sekarang, Bu. Sudah, kita lihat bukunya. Buku-bukunya dipersiapkan. Sudah? Ya, Bu. Baik, ada yang ingat nggak materi minggu lalu tentang apa? Tentang- Lantai, Bu. Ya, betul, tentang puisi berantai. Nah, Ibu minggu lalu sudah memberitahu bahwasanya minggu ini kita akan belajar apa, dia ingat? Hari ini kita akan belajar apa? Anekdot. Betul, anekdot. Kemarin Ibu menyuruh membuat resume, nanti dikumpul di akhir. Resume yang bisa menjelaskan apa itu anekdot. Siapa? Saya tunjuk, ada yang bilang apa itu anekdot? Cerita lucu. Betul, cerita lucu. Betul sekali jawaban Andi, itu tepat. Maksudnya anekdot itu adalah cerita lucu. Tetapi lebih panjangnya anekdot adalah cerita lucu yang berisi kritikan kepada golongan ataupun seseorang. Kita lihat di fokus bahwasanya Ibu sudah mencantumkan anekdot. Pembahasan pada pagi hari ini ada pengertian anekdot, ada ciri-ciri anekdot, struktur, analisis, serta contoh dan anekdot. Nah, tujuan dari Ibu memberikan materi anekdot adalah agar supaya kalian mengetahui apa itu anekdot, bagaimana ciri-ciri teks anekdot, bagaimana cara membuat teks anekdot. Nah, setelah kalian mengetahui apa sih tujuan Ibu memberikan materi tentang anekdot kepada kalian, maksudnya agar kalian mengetahui tentang apa itu anekdot, bagaimana ciri-ciri anekdot dan lain sebagainya. Kita masuk kepada materi yang pertama tentang pengertian anekdot. Apa sih anekdot itu? Anekdot itu mereka salah karena masuk. Ini siapa tadi? Fatimah, Bu. Ya, Fatimah. Kenapa Fatimah terlambat? Banyak bocor, Bu. Jadi berangkatnya dari mana? Nambah dulu, Bu. Oh, ya udah. Lain kali kalau seumpama kamu terlambat itu kasih tahu ibu ataupun teman-teman kamu, ya, oke? Siap? Ya, dulu. Oke, jadi karena Fatimah Zahra baru masuk, ibu akan ulangi bahwasanya pada hari ini kita adalah materinya tentang anekdot. Anekdot itu pengertiannya seperti yang bisa kalian lihat di sini. Anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang biasanya berisi sindiran yang lucu dan menghibur, yang mungkin saja merupakan pengalaman dari seseorang. Teks anekdot ini tujuannya adalah untuk menghibur pembacanya sekaligus bisa juga menyindir, mengkritik seseorang. Lanjut, berikutnya adalah ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama adalah lebih dekat dengan perumpamaan tentang dongeng. Jadi teks anekdot ini bukan merupakan teks yang bahasanya itu serius, tapi bahasa yang mudah digunakan, tapi juga mudah dipahami oleh orang lain gitu. Itu merupakan ciri-ciri anekdot yang pertama. Teks anekdot yang kedua itu ciri-cirinya adalah menampilkan karakter hewan dan figur manusia pada umumnya dan sering terhubung dengan realitas. Jadi anekdot ini merupakan cerita tentang realita, bagaimana hewan ataupun figur manusia pada umumnya melakukan kesehariannya, cerita tentang pengalamannya dan sebagainya. Itu ciri-ciri yang kedua. Lalu selanjutnya ada struktur teks anekdot. Di sini ada 5 struktur, ya. Ini Fatimah, ngobrolin apa? Bisa perhatikan ini sebentar? Bisa dulu. Fokus ya. Ya.
Baik, Ibu ulangi. Jadi ada 5 struktur teks anekdot. Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima adalah koda. Sebelum Ibu melanjutkan, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu abstraksi? Tidak, Bu. Oke, belum tahu. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Abstraksi merupakan gambaran ataupun pendahuluan singkat tentang apa yang akan diceritakan di dalam teks anekdot. Lalu yang kedua ada orientasi. Orientasi ini maksudnya teks anekdot berorientasi kepada titik fokus, sindiran, lucu-lucuan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada yang ketiga ada krisis. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal teks, teks anekdot ini merupakan cerita lucu yang menyindir ataupun mengkritik seseorang ataupun golongan. Jadi teks anekdot itu strukturnya ada krisis. Yang keempat ada reaksi. Setelah membaca teks anekdot yang sudah kalian baca, yang sudah dibuat oleh seseorang, pasti timbullah reaksi. Reaksi itu bisa berupa lawakan, lucu karena teks anekdot itu berisi lawakan, juga bisa tersinggung karena kritisan yang ada di teks anekdot. Lalu yang terakhir ada koda. Koda ini adalah feedback yang dihasilkan oleh pembaca kepada teks anekdot. Baik, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tentang pengertian ciri-ciri dan struktur teks anekdot, ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Saya tanya urutan dari yang bilang deadline. Oke, urutan struktur teks anekdot. Bahwasanya struktur teks anekdot ini bukan cara pembuatan teks anekdot, tapi struktur isi yang ada di dalam teks anekdot. Jadi, kalau jika kalian membuat teks anekdot tidak berurutan, abstraksi terlebih dahulu, orientasi terlebih dahulu, krisis kemudian, itu tidak berpengaruh. Yang penting di dalam suatu teks anekdot harus mencakup 5 struktur teks anekdot. Sudah? Selain itu ada lagi? Cukup? Cukup. Bisa lanjut? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya yang keempat ada analisis teks anekdot. Analisis teks anekdot itu ada 3 di sini ya. Yang pertama adalah membaca dan memahami keseluruhan cerita. Ketika kita menemukan atau membaca teks anekdot, kita harus membaca dan memahami keseluruhan cerita dari teks anekdot. Apabila cuma membaca separuh, membaca sebagian, membaca awal kalimat, itu kita kemungkinan susah memahami apa maksud yang terkandung di dalam teks anekdot. Lalu yang kedua adalah menentukan inti cerita. Menentukan inti cerita adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua pembaca, bukan hanya pembaca teks anekdot, tetapi ketika membaca buku, ketika membaca dongeng, kisah, dan sebagainya, kita harus menentukan inti cerita. Lalu untuk selanjutnya adalah menentukan bagian-bagiannya. Bagian-bagian tadi seperti abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kita harus memahami yang krisisnya yang mana, yang kodanya yang mana, reaksinya yang mana. Oke? Yang terakhir ada contoh teks anekdot. Bisa kalian lihat anak-anak Ibu, contoh teks anekdot. Ini Ibu cantumkan 2 yang akan dibaca. Itu teks anekdot yang Ibu cantumkan adalah teks anekdot yang didesain menggunakan gambar-gambar lucu, menggunakan desain yang modern agar bisa dimengerti dan dipahami serta menarik perhatian banyak orang untuk membaca teks anekdot ini. Saya nggak pernah korupsi, korban rupiah sana sini. Saya cuma korupsi, dapat rupiah sana sini. Itu merupakan kelucuan yang digunakan untuk menyindir seseorang ataupun menyindir suatu golongan. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah pilih yang mana ya? Pusing aneh, Tuhan kirimkanlah aku pemimpin yang baik hati yang cinta rakyatnya. Itu adalah sindiran untuk sebuah golongan ataupun orang-orang tertentu. Bisa dipahami? Oke. 3. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, kelompok putra dan kelompok putri. Nanti Ibu memberikan tugas membuat seperti yang di situ, membuat contoh teks anekdot. Masing-masing kelompok itu membuat 1 contoh. Jadi terserah kalian untuk mengangkat cerita yang bagaimana, tapi yang penting mengandung unsur-unsur teks anekdot. Bisa dipahami? Oke. Ibu memberikan waktu selama 5 menit. Dimulai dari sekarang. Ini untuk jawabannya. Sekarang masing-masing 1 kelompok buat 1 contoh teks anekdot. Tanya Bu. Iya, silakan. Nanti isu dipresentasikan kepada Ibu. Iya. Menceritakan. Boleh. Berapa juga. Betul. Nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk menceritakan hasil tugasnya.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik, silakan membacakan. Sudah selesai? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu. Yang putra udah? Ya Bu, mana? Ya. Karena sudah selesai semuanya, Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok putra putri untuk maju ke depan membacakan hasil tugas yang diberikan, membuat contoh teks anekdot. Dimulai dari yang kelompok putri, silakan ke depan. Ya, silakan. Ini minta kamu jadi tukang fotokopi ya? Enggak tuh. Tapi kok kamu suka kali fotokopi jawaban kawan kamu? Oh, udah itu. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok putri. Baik, itulah contoh teks anekdot menyindir orang-orang yang suka mencontek tetapi dibungkus dengan kelucuan, ya. Silakan kelompok putra maju ke depan membacakan tugasnya. Ya, silakan dimulai. Teman, katanya teman ini. Gimana tuh? Kursi apa yang buat orang ini? Kursi goyangan. Soalnya kalau duduk di atas bikin ngantuk, lalu ketiduran jadi lupa mau ngapain. Nah, betul. Tapi kalau jawabannya, Terus apa? jawabannya adalah kursi Jakarta. Oh, Apa jawabannya, kursi? Jakarta. Oke, sudah. Sudah Bu. Silakan duduk, berikan aplaus. Oke, sepertinya kalian semua sudah paham bagaimana membuat teks anekdot, struktur apa saja yang ada di dalam teks anekdot itu. Baik, sebelum Ibu tutup, Ibu meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa yang sudah Ibu jelaskan, apa yang sudah ditampilkan di layar PPT. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan dinyatakan untuk menyimpulkan. Ke depan. Kita akan menyimpulkan apa itu sebenarnya anekdot. Anekdot itu sendiri adalah cerita lucu yang berisi sindiran, baik itu jenaka, lawak, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih kepada Dina Tari. Bagus sekali semuanya, silakan duduk. Berikan aplaus. Baik, itulah setelah menyimpulkan apa itu tes anekdot, Ibu juga akan menerangkan sendiri sebelum mengakhiri bahwasanya tes anekdot itu adalah sindiran ataupun kritikan pada golongan ataupun seseorang yang dibungkus dengan candaan ataupun lawakan seperti itu. Baik, mungkin cukup sampai di sini materi pada pagi hari ini. Untuk materi berikutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas meresum tentang materi kalimat induktif dan kalimat deduktif. Jadi kalian meresum, kalian tulis di kertas untuk minggu depan dibawa diberikan kepada Ibu. Oke Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Jika tidak ada, silakan kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang tidak mengenakan hati, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.